Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis halaman ke-16. Hadis ke berapa itu? Hadis ke-10. Yang di rumah silahkan bisa dilihat hadis ke-10 bab sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, latat hulu, tidak akan masuk sapa al malaikatu malaikat baitan ing rumah fihi kang iku tetep ing dalem bait tasawiru utawi gambar. Hadis ini menjelaskan malaikat tidak akan masuk rumah yang rumah itu ada gambar-gambar. Ada rumah kita makanya gambarnya gak mantep, gitu kan? Nah, kata Nabi, malaikat tidak akan masuk rumah yang di rumah itu ada gambar-gambar. Kalau kita ngaji kalau pagi itu apa namanya? Riyadhus Shalihin, masih ingat ada hadis tentang larangan gambar. Nabi mengatakan dalam hadis itu yang dilarang itu adalah gambar binatang-binatang hidup. Kalau tumbuhan enggak, berarti kan karena itu kalau untuk menghindari hadis-hadis seperti ini mungkin amannya adalah gambar yang di rumah kita itu pemandangan atau benda-benda mati, bukan binatang. Kalau kita ngikuti hadis itu, yang nggak boleh adalah gambar-gambar makhluk hidup. Yang kedua, malaikat tidak akan masuk lagi autamasilu atau patung-patung. Rumah yang ada patungnya. Kalau yang kini nggak ada lagi ya. Nggak ada kan patung-patung. Enaknya patung mentok, bebek. Nah, kita punya apa namanya kolam. Biasanya dipasangi angsa. Kita nggak tahu, tetapi konteksnya kayaknya patung itu untuk sesembahan. Nah, kalau dulu kan setiap rumah punya patung sebagai sesembahan. Nah, rumah-rumah yang seperti itulah yang kemudian malaikat tidak mau masuk. Ada lagi yang nggak mau masuk adalah rumah yang di situ ada anjing. Nah, kita ingat hadis Riyadhus Shalihin beberapa waktu yang kemarin sebelum puasa. Suatu ketika Nabi itu janjian sama malaikat Jibril. Bahasa kita begitulah, tapi juga janjian begitu. Tapi Nabi itu pernah dijanjikan oleh Jibril bahwa Jibril itu mau datang pada hari H. Nah, ternyata pada hari H itu Jibril nggak datang. Terus Nabi ini, nggak mungkin malaikat Jibril itu tidak tepati janji. Kenapa kemudian nggak datang? Padahal dia sudah janji. Nah, kemudian Nabi keluar rumah. Sampai di luar, Jibril ternyata datang. Kemudian ditanya, kenapa kau nggak datang? Kan udah janji. Kata Jibril, saya nggak bisa datang ke rumah Nabi karena ternyata di rumah Nabi itu ada anak anjing yang di bawah kamar toh, di bawah tempat dipan, kan ada hadisnya tuh. Nggak boleh ada anjing, ada patung, ada gambar-gambar. Padahal kita tuh gambari artis, idola, lah sing wedok biasanya pemain bal-balan, sing seneng bal-balan. Ada gambar tokoh-tokoh, kan biasanya banyak toh perempuan-perempuan yang suka bola. Ada dulu temen di Jogja ngefan banget bola Eropa, takoni lah pokoknya seneng bal-balan mbak, biasanya yang seneng bal-balan laki-laki. Enggak, mas nengkono pemainnya ganteng-ganteng. Nah, ada macam-macam alasannya. Nah, kita ngefan sesuatu tokoh tertentu kadang gambarnya memenuhi kamar kita.
Nabi mengatakan malaikat tidak akan masuk pada rumah yang di situ ada gambar, ada patung. Kalau kita ngikuti hadis yang lain, ada anjing yang juga nggak akan masuk. Kemudian seterusnya adalah au akun utawa anak yang berani liwalidahi untuk kedua orang tuanya. Malaikat juga tidak akan masuk pada rumah yang di situ rumahnya itu anaknya durhaka. Artinya anak yang durhaka, rumahnya tidak akan dimasuki malaikat. Sehingga rumahnya tidak akan berkah. Karena keberkahan rumah kita itu salah satunya adalah ketika malaikat masuk ke rumah kita. Agar malaikat itu masuk ke rumah kita diajari oleh Nabi, satu, dibiasakan dibacakan Quran. Rumah kita dibacakan Quran. Kalau Anda nanti nikah, kemudian punya rumah sendiri, biasakan rumah kita dibiasakan baca Quran. Sehingga rumah kita berkah. Atau nggak usah nunggu nikah, nah mulai neng omah, neng omahe mae yo maca Quran neng omah. Semoga rumah kita, rumah orang tua kita berkah. Lah ya Anda boyongan, kan nggak gitu toh? Lah boyongan, Anda beli rumah kemudian nempati rumah baru, maka di kayak hataman. Semoga rumah kita berkah. Malaikat yang masuk ke rumah akan membuat rumah kita berkah. Agar malaikat itu bisa masuk, satu, sering dibacakan Al-Quran. Yang kedua, dipakai untuk sholat malam, tahajud. Nah, karena itulah kita diajarkan dulu, kalau jamaah sholat fardu, silahkan ke masjid, musola, tapi lah sholat sunnah, sholat tahajud, maka lakukan di rumah. Anak yang berani pada orang tuanya, maka malaikat tidak akan masuk rumah itu. Tiga berarti rumah yang tidak akan dimasuki malaikat itu yang ada gambarnya, ada patungnya, ada anak yang berani pada orang tua. Kalau ditambah tadi berarti rumah yang ada anjingnya. Yang seterusnya adalah au baitun utawa rumah layat huluhu yang tidak pernah masuk ing rumah sapa dhaifun tamu. Ini kan terkait dengan tamu toh kemarin. Salah satu yang seterusnya yang malaikat tidak akan masuk adalah rumah yang tidak pernah didatangi tamu. Karena itu ngundang tamu itu penting. Mbak, ayo dolan ning aku. Ben rumah kita enek tamune. Lah tamunya ada, semoga rumah kita itu dimasuki malaikat dan berkah. Betapa gersangnya rumah yang tidak pernah ada tamunya. Saya kira Anda pernah toh ngrasakno mlebu omahnya apik tapi rasanya sintrum. Pernah juga toh ada yang rumah itu sederhana banget tapi begitu masuk kayak adem banget. Kenapa ada rumah yang secara fisik itu baik tapi secara spiritual hati kita tidak merasa tentram? Sebaliknya ada rumah yang kelihatannya sederhana tapi membuat rumah kita, hati kita tentram. Itu kan terkait dengan spiritualitas kita. Agar salah satu rumah kita itu berkah, malaikat masuk, kita ngundang tamu. Nah ini kan, kayak Anda mulai liburan ngejak koncone, Mbak mampir aku lah, selama neng omah makan gratis. Kan ya nggak mungkin toh tuku, misalnya. Pokoknya liburan di rumahku. Kalau dulu Ustadz Mondok itu lah liburan kita pulang ke rumah, jarang kita pulang sendiri. Mesti teman-teman santri yang jauh diajak pulang ke Nganjuk. 2-3 orang. Jadi nggak pernah pulang kelundung dewean, jarang. Jadi ngejak koncone. Itu membiasakan kita agar rumah kita itu Allah kedatangan tamu. Oke, itu mengingatkan rumah yang tidak akan didatangi malaikat. Kita lanjutkan. Ya Ali, isna enggawe sapa sira al ma'rufa ing al ma'rufa ing perkara ma'ruf. Perkara ma'ruf itu perilaku baik. Kata Nabi, lakukan perilaku yang baik
biasakan untuk berperilaku baik walau ma'as safalati, senajan bersama orang yang beling. Bahasa Jawa ini beling. Bahasa Indonesia ini apa? Nakal. Nah, bahasa Madura ini ya nakal. Apa? Oh, meling. Nah, Jawa ini beling. Beling itu bukan nakal sebetulnya. Nakal itu konotasinya nggak bagus, tapi beling itu kan ya beling. Safalah. Kata Nabi, kita itu harus berperilaku baik kepada setiap orang, walaupun orang itu beling, walaupun orang itu nggak baik banget, kita tetap berperilaku baik. Sehingga kita itu berperilaku baik bukan hanya kepada orang yang baik pada kita, bahkan kepada orang yang tidak baik pada kita pun kita harus baik. Kalau kita ngaji Quran, Anda masih ingat ceritanya Nabi Musa? Coba. Nabi Musa itu diangkat oleh Allah jadi utusan itu untuk mengingatkan siapa musuhnya? Fir'aun. Fir'aun itu kurang apa nakale sampai menganggap dirinya Tuhan. Tapi kan perintahnya Allah jelas. Hadapi Fir'aun dengan ma'ruf. Loh, coba. Pangeran sendiri loh. Coba misalnya Anda jadi pangeran. Kemudian enek hambane nuwakal banget nyaingi kita. Ini kira-kira ditutuki apa? Allah Ta'ala kerso murka kan apa susahnya? Tapi kan tetap Allah ngajari kita hadapono Fir'aun dengan baik juga. Pada orang yang koyok ngono kuwi lho, Allah masih memerintahkan Musa untuk berbuat baik. Nah, kita tuh kadang kan hanya baik pada yang baik pada kita. Kalau kita hanya baik pada orang yang baik pada kita kan biasa. Itu kan transaksional toh. Ya karena sama Nabi ya tak apii. Nah, sama gak apik ya enggak lah. Padahal kita enggak begitu. Ma'ruf itu kepada orang yang baik itu ya, walaupun dia enggak baik juga kita tetap ma'ruf aja. Karena persoalannya nanti yang membalas itu kan pangeran. Apa namanya? Sama dengan kita sedekah kan juga gitu. Kita itu sedekah memberi itu bukan hanya kepada orang yang memberi pada kita. Yang tidak memberi pun kan kita juga sedekah pada dia. Sehingga karena itulah kalau kita sedekah jangan pernah berharap balasan dari orang yang kita sedekahi. Misalnya konco kita, teman kita nikah, kemudian kita apa biasanya ngadu, amplopi, ngadu kunci omah, yang dikadukan kunci omah atau kunci mobil, cuma kunci itu. Kita ngadu apa gitu ya? Senior kita yang pondok nikah, kemudian kita datang ngadu. Maka ketika kita ngadu, kita memberi pada dia, maka jangan pernah kita berharap nanti dia akan mengembalikan. Kan kita nggak ngutang. Kan Anda nggak ngutang itu. Nanti ya memberi aja. Mbak sama nikah, kita kasih apa biasanya? Spray. Untuk sama tidur sama suaminya, kasih spray, ya ngasih aja, udah nggak perlu balas, nggak perlu mikir, Mbak, tapi besok aku nikah balik nol ya, kan enggak, karena dia ketika kita nikah nanti mungkin dia kan sudah lupa, karena dia sudah nikah, sudah punya anak, sudah lupa dengan kita, ya nggak apa-apa, biarin aja, karena yang balas nanti adik-adik kelas kita toh, artinya yang balas pada kita itu orang lain nanti, Allah Ta'ala yang ngatur. Sehingga ketika kita memberi, jangan pernah berpikir untuk minta imbalan dari yang kita beri. Karena begini, kalau kita saya ngasih pada seseorang, kemudian saya berharap yang saya kasih itu akan membalas baik pada saya, maka berarti kalau saya hanya berpikir begitu, itu berarti saya tidak bisa berharap bantuan dari orang yang tidak pernah saya kasih bantuan. Gitu kan? Padahal nyatanya kan sering toh, kita itu ditolong orang, dibantu orang, dari orang yang sama sekali kita tidak kenal. Itu kan artinya nanti yang ngatur itu pangeran. Kita bantu sana, nanti dibantu sini. Orang Jawa, mbah-mbah kita itu kan sering toh ngajari ibu kita di kampung, bantu tonggo. Lapo, tonggo ini dibantu. Nanti anakku yang Malang dibantu wong. Kan begitu. Itu kan artinya pangeran yang ngatur, yang jelas kita sudah berbuat baik, nanti pasti ada balasannya. Nggak mungkin
Sehingga jangan pernah khawatir aku nggak berbuat baik nanti kayak luput, gak dicatat malaikat atau nggak ada balasnya. Enggak, apapun yang kita lakukan itu akan balik pada kita. Begitu juga sebaliknya. Karena itulah di sini dikatakan isna'il ma'ruf, lakukan perilaku baik walau ma'as safalah, walaupun bersama dengan terhadap orang safalah. Kalau kemudian nanya Sopo Ali, Sayyidina Ali kemudian nanya, wa mas safalah. Safalah niku napa Kanjeng Nabi? Safalah itu apa? Kalau jawab Sopo Nabi, yaitu safalah itu alladzi seseorang idawu ida, nalikane dikasih nasihat lam yataid, tidak mempedulikan. Safalah itu like diomongi nggak peduli, sakarepe dhewe. Dikai mau idho, dituturi dia nggak mau. Wa idza zujira, nalikane dicegah, mbak ojo rono, tambah rono. Mbak jangan keluar, tambah metu. Fa idza zujira, nalikane dicegah lam yusdajir, tidak bisa, nggak bisa dicegah. Walayu bali, dan tidak peduli bima kelan barang kola, yang ngucap sopo man wa malan barang kila yang disampaikan lau ketiman. Jadi dia tidak peduli penilaian orang dan omongan orang. Cuek banget gitu. Sak karep-karepku. Turu mulai duhur sampai isak ya karep-karepku. Wis gak kena diomongi, gak kena ditangekno. Nah, ngene iku jenenge safalah. Iki libur ning kamar dhewean, wis gak peduli. Mari subuh turu tangi isak. Nek wong bengo-bengo wis gak ngurusi. Nah, wala yubali bima qala wa makila, dia tidak peduli dengan perkataan orang. Dia diomongi opo nggak peduli, ngomong opo nggak peduli. Nah, kata Nabi itulah safalah. Bahasa kita kan beling, sakarepe dhewe. Nah, orang yang kayak tadi dituturi gak kena, diomongi gak kena, dilarang gak bisa, tidak peduli penilaian orang, loh, itu koyok gitu bentuknya. Kata Nabi isna'il ma'ruf, masih disuruh berbuat baik. Koyok apa hebatnya kan gitu. Kita kayaknya angel kita. Artinya kita tetap diajarkan, marilah kita belajar berbuat baik pada siapapun, walaupun orang itu tidak berbuat baik pada kita. Karena tugas kita hanya berbuat baik. Ada toh cerita, Ustaz kemarin baca, bagus ada cerita di India. Ada seorang yang di India itu lihat ada ular. Ular itu terbakar. Jadi dia masuk di kobaran api terbakar. Nah, kemudian orang tadi berusaha untuk menyelamatkan ular itu. Tapi begitu diselamatkan, ular itu berusaha untuk matuk, untuk gigit. Nah, kemudian orang di sebelahnya bilang, ngapain Bapak, sampean itu kok susah payah menyelamatkan ular. Ular yang sampean selamatkan itu loh, berusaha untuk matuk sampean. Apa jawabannya orang sepuh tadi? Ya, dia matuk saya itu kan memang kebiasaannya begitu. Tapi kewajiban saya kan menyelamatkan dia. Coba. Tugas kita kan membantu. Dia nggak bales itu urusan dia. Tugas kita adalah berbuat baik. Dia membalas kebaikan kita atau tidak, itu urusan dia. Sehingga kita menjadi enak gitu loh. Kita nggak dendam, kita nggak punya harapan. Artinya kita tidak berharap dia menjadi baik. Ya udah. Nasihatnya Mbah Mun, Allah yarham. Tugas kita sebagai guru pokoknya ngulang aja dengan setulus hati berusaha menjadi baik. Muridnya diajak baik gak gelem, gak usah dipikir, nanti kita senep dewe. Dibugai gak tangi. Ini pokoknya dibugai aja lah. Misalnya. Ya dipikir ngangkleng dewe. Iki wis digugai gak tangi-tangi. Ya udah pokoknya kita gugai aja, nggak usah dipikir wis bene lah. Artinya kan gitu. Kalau Anda nanti jadi guru kan, pokoknya tugas saya ngajar dengan sepenuh hati, berusaha yang terbaik. Kalau dia kemudian bulet, nggak mau ya sudah. Jadi kan kita itu nggak kepikiran gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kemudian kita terpengaruh oleh kondisi tadi. Ceritane Gus Dur kan dulu Allah yarham itu kan
sering dibully orang, terus dicaci maki dan macam-macam. Ada seorang teman beliau nanya, kenapa Gus ketika dibully itu jenengan nggak bales? Nah, jawabannya Gus enak aja. Dia ngajari kita begini, orang yang mencaci saya itu kan memberikan sesuatu yang dia punya. Karena orang itu tidak akan memberi sesuatu kalau dia tidak punya. Yang dia punya itu kan cacian. Dia kan nggak punya kebaikan. Karena kalau orang itu kan tidak akan memberikan sesuatu yang dia tidak miliki. Orang yang mencaci, karena dia memang punyanya mencaci itu. Nah, kata Gus Dur, ketika dia mencaci saya nggak bales, itu artinya saya tidak menerima pemberian dia. Nah, ketika nggak menerima pemberian itu, kan berarti pemberian itu akan kembali kepada dia. Sehingga kan kemudian sing kuru kan dia. Kita sih enak-enak aja, makan enak, ini enak. Loh, yang mencaci kan akhirnya seneng dewe toh. Pikiran dewe, kuru dewe, stres dewe. Sing dicaci ya turu-turu aja. Artinya kita tidak perlu tersibukkan dengan persoalan-persoalan itu. Pokoknya kita berusaha berbuat baik, selesai. Entah nanti itu dibalas atau tidak, itu Allah Ta'ala yang balas, bukan dia. Karena itulah di sini dikatakan, ya udah, pokoknya kita isna'il ma'ruf aja, kita lakukanlah. Pokoknya tugas kita adalah bagaimana kita belajar berbuat baik pada siapapun. Apakah dia akan membalas atau tidak, itu urusan dia. Jadi nggak usah, aku wapi pada dia loh, dia kok gak blas ya? Ya gak apa-apa ya, terserah. Kan gitu aja toh. Kenapa kemudian kita sibuk mengharap balasan dia? Pokoknya tugas kita menyebar, ngasih dia, berdemi Anda ngasih doro itulah, ngasih makan. Pokoknya tak kasih makan, kau gak gelem makan ini urusanmu. Yang penting ngasih tak kayak makanan. Yang udah selesai toh. Orang itu tak kayak panganan gak datang-datang. Ya, Anda kan mikir dia, ngapain mau doro nek lebaran mentindi? Anda bisa stres dia, ngapain ngurusi doro terbang? Yang penting kan kita udah kasih makan, selesai. Tugas kita adalah berbuat baik, itu aja selesai. Bahwa nanti yang bales siapa, bukan kita. Nah, karena itulah isna'il ma'ruf walau ma'as-safalah. Lakukan kebaikan walaupun bersama dengan terhadap orang yang safalah tadi. Ya Ali, sodakotus siri, utai sedekah siri itu ngerti ya? Sedekah yang dirahasiakan. Misalnya tante ngasih, Mbak, sampean tak kayak duit tapi gak ngomong, langsung dilebokno sae 100.000. Ya, tante kan sering gitu toh ke anak-anak. Loh, kakak kasih uang 100.000 tapi nggak cerita. Moro-moro, Mbak, jaluk ganti, Mbak. Saya kan banyak toh orang-orang sepuh dulu, ya sepuh yang begitu. Mulai zaman sahabat, ada beberapa sahabat tuh yang biasa kalau malam itu bagi-bagi uang. Jadi uang itu harus dibungkusi, kemudian diletakkan di depan pintu. Jadi nanti pagi orang itu buka pintu, subuh dia menemukan uang itu. Nah, orang-orang itu nggak tahu siapa yang kayak uang. Sampai lama nggak ada yang tahu. Dan orang yang ngasih nggak cerita. Kalau kita kan kayak iklan. Apa itu yang dulu iklan masjid tuh? Ketika ada temannya disebut amal 300.000 nama ini, itu nggak bener tuh. Amal itu nggak harus diumumkan namanya. Terus berikutnya hamba Allah sekian lah, yang hamba Allah itu saya itu. Nah, kita ngomong hamba Allah tapi ngomong itu yang hamba Allah itu saya itu. Nah, doae. Dulu sahabat-sahabat itu begitu sampai untuk jogo itu. Lama nggak ditahu. Suatu ketika ada salah seorang sahabat senior wafat. Begitu wafat, ternyata setelah beliau wafat itu tidak ada lagi uang masuk di depan pintu. Barulah sahabat yang lain sadar, oh berarti yang selama ini ngasih itu beliau. Karena setelah kematian beliau, nggak ada lagi yang ngasih. Saya kira Anda juga tahu riwayat Allah yarham Gus Dur yang sudah ngepaki uang. Ini baru bisa dibagikan setelah saya mati. Coba kalau Anda, Mbak, kita siap no uang ya. Nanti baru boleh dibagi setelah saya boyong. Nah, gitulah. Ngelai saku boyong, Mbak, baru dibagikan ke santri-santri. Nah, kurang boyong ojo. Udah gitulah.
Itu sedekah siri. Jadi sedekah yang kita tidak perlu atau kita rahasiakan. Kata Kanjeng Nabi, sedekatus siri itu tudfi'u, bisa memadamkan ghadabar Rabbi ing murkane pangeran. Jadi walaupun Allah itu murka, ketika murka dengan kita, maka murkanya Allah itu bisa lerem, bisa reda ketika kita ngasih sedekah. Tapi dengan catatan sedekahnya siri, tidak diumumkan. Tidak kemudian mau pemilu, ini saya nyumbang, nyelui wartawan. Nah, kan sering begitu. Biasanya menjelang pemilu kan banyak orang yang mendadak jadi baik. Nyumbang opo, nyumbang paving, nyumbang pos kampling, macam-macam lah. Besok gak jadi dicukupi maneh. Misalnya. Nah, kita enggak begitu. Kita tidak diajarkan gitu, tapi malah kita tulus nyumbang sedekah itu karena Allah Ta'ala. Sehingga kita berusaha untuk merahasiakan itu. Itu kata Nabi, sedekah siri itu bisa memadamkan murkane Allah Ta'ala. Wa tujlibu, lan bisa narik al barokata ing keberkahan. Sehingga kalau kita ingin berkah, harta kita, apapun yang kita miliki, itu berkah. Kemudian Allah itu murkanya bisa reda terhadap kemaksiatan kita, biasakan sedekah. Bisa lewat masjid, ngasih lah kotak amal. Mana kita ngasih, itu semoga dengan itulah keberkahan. Yang dulu Ustaz sering sampaikan, kita itu bepergian, mampir masjid, jangan lupa masuki kotak amal. Karena itulah, jadi kita berharap bahwa di setiap masjid itu ada amal kita. Apalagi pada tempat-tempat yang kayaknya kita tidak mungkin balik. Kalau Ustaz berusaha begitu, misalnya kalau Ustaz ada acara di luar kota atau luar pulau, ketika kemudian ke masjid, kayaknya gak rene maneh, kayaknya adoh, kita akan masukkan ke amal masjid lebih banyak. Karena kita berharap begini, bahwa di situ ada jejak amal kita. Gitu kan. Nah, kalau ke Anda juga begitu, nanti kalau mulai misalnya sepedaan atau dengan keluarga, perjalanan kemudian lewat masjid, kita numpang sholat, maka jangan lupa memasukkan kotak amal. Berapa kotak amal yang kita masukkan, dulu sering Ustaz sampaikan. Dihitung aja, misalnya kalau Ustaz tuh, berapa anggotanya? 2 sama 4 ya? 6 orang. Nah, tambah tante 1. 7. Nah, kalau kita bertujuh, maka begitu kita masuk masjid, itu kan mesti ke toilet KB. Gitu kan? Toilet itu kalau kita toilet umum bayar 2.000 per orang. Nah, kalau kita bertujuh, maka berarti kan 2.000 kali 7. Itu 14.000. Oke, 14.000 itu baru ke toiletnya. Kemudian parkir mobil. 3.000 toh. Berarti 14.000 ditambah 3.000, berarti 17.000. 17.000 itu baru toilet dan parkir mobil. Belum, karena kita mampir di situ kan mungkin nggawa snack, nggawa apa, mangan di emper masjid, kita kan perlu ngasih untuk kebersihan. Katakanlah kalau 17.000 tambah 3.000, berarti 20.000. Artinya ketika kita masukkan kotak amal 20.000, berarti sesungguhnya kita belum beramal. Karena itu baru parkir, toilet plus kebersihan. Lah amalnya belum. Kan begitu mestinya. Loh, andai kan Anda nggak ke masjid kan tetap bayar segitu. Ke toilet umum kan juga bayar segitu. Daripada ke toilet umum kan di masjid kan bisa. Kan masuk kotak. Lah sekarang tinggal setelah 20.000 tinggal Anda ngasih berapa amalnya? 20.000 misalnya. Karena wong pitu masuk kotak 5.000. Kan begitu toh? Misalnya Mbak 20.000, oke. Kalau 20.000 berarti uang parkir sama kebersihan tadi 20.000 plus 2.000 amal. Berarti masukkan kotak amal itu 40.000. Nah kita ngitung itu kan mudah juga toh. Artinya kan 40.000 itu enggak banyak karena podo juga yang kita keluarkan. Nah lain itu 40.000. Padahal kan keluarannya podo. Sama-sama daripada kita masukkan ke toilet umum kan ke masjid.
Nah, sehingga kemudian maksudnya ini cara agar kita tidak merasa eman. Kadang masuk ke masjid eman. Dan kalau ke toilet umum itu bayar karena ada bagian yang membersihkan. Loh, kalau Anda nggak masukkan kotak amal yang masjid, terus apa sih ngeresik masjidnya? Numpang wis anake wabeh ning toilet perlu kamar mandi suwe bisa ning kamar mandi. Mari ngono wis gawe kotor masjid karena makan. Wis gak ini cuma kelutik 5.000 merasa aku ngotak amal 5.000. Padahal itu kalau ning umum itu nggak memadai di selain tukang parkir jian. Nah, itulah cara kita berpikir sehingga kemudian kota amal masjid itu menjadi banyak karena kita sadar bahwa kita itu memanfaatkan itu. Nah, kita bisa memasukkan ke situ apalagi kalau ke sarean ke masjid kayak di asli pokoknya kota amal harus warna hijau atau hijau betul. Pokoknya nggak mau yang ini, dia harus yang warna tertentu. Kan memang harusnya begitu. Maksud saya, itu bisa menjadi sarana amal siri kita, sedekah siri kita. Sehingga semoga lah kemudian satu jejak amal kita banyak di tempat. Apalagi kalau di daerah tertentu ada toh, tiap jalan itu biasanya halu-halu tarian kayak masjid. Kasihlah mereka. Sehingga kemudian kita bisa berharap di tempat-tempat itu ada amal kita, ada jariah kita. Jangan sampai jariah kita cuma satu tempat. Tapi cara gampangnya dia ecer-ecer. Sana ada, sana ada, sana ada. Jadi hampir semua tempat ibadah, banyak tempat ibadah, kita menanamkan jariah. Walaupun mungkin kita nggak banyak. Tapi paling nggak kan ada amal kita di situ. Nah, itu sedekah siri. Itu fungsinya adalah tujlibul barokah. Memberikan keberkahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, warisko. Lan menarik arisko ing rizki al-kasiro yang banyak. Tadi, yang kita sedekah siri tadi, itu satu, bisa memadamkan murka Tuhan. Yang kedua, bisa menarik keberkahan. Yang ketiga, bisa menarik rizki yang banyak. Kalau kita ingin rizki kita banyak, melimpah, maka salah satu caranya adalah dengan sedekah siri. Biasakan itu. Semoga kemudian rezeki kita banyak. Itu fungsi sedekah siri. Wa bakir lan pagi-pagi yo sapa sira bisa dakotik dengan sedekah. Kata hadis selanjutnya, kata Kanjeng Nabi, biasakan pagi itu sudah sedekah. Paling enggak sedekah ke doro. Isu-isu makan doro. Niate ya Allah niki sedekah kula teng doro. Kan gitu toh. Ustaz itu kan ngasih kesempatan ke Anda toh. Ngasih makan doro, ngasih makan kelinci. Mare gak kemakan mati. Uang itu kan yang kalau Anda wasiati Allah yarham Mbah Mun. Kan ngajari kita gitu. Ketika Anda ngasih makan ayam, maka niatkan dalam hati, ya Allah saya sedekah ke ayam, semoga rezeki kita lancar. Kan begitu. Enak apa itu yang ada di ini? Kemarin rame dipublish di sosial media, ada seorang penjual makanan gendong, mbah-mbah sepuh. Setiap hari itu ini dia bawa gula di tempat ininya, kalau ada semut dikasih gula. Kemudian ditanya, kenapa aku punya kebiasaan itu? Kata mbah itu, ini sedekah kula ke semut. Kan sedekah itu kan tidak hanya pada orang, tapi bisa kepada semua makhluk hidup. Sehingga Mbah Mun kan juga ngajari kita, kalau enek semut itu jatuh ke air, maka angkatlah semut itu, kemudian doalah dalam hati, ya Allah saya sekarang menyelamatkan semut jatuh di air, semoga saya juga diselamatkan kalau saya nanti jatuh ke neraka. Kan begitu. Kok semut, wah ini kurang ajar ini. Nah, kita repot-repot gawe teh, kok akeh lalate, langsung golek tutup dibelek diocok-ocok. Kenapa harus begitu? Kata Kanjeng Nabi, mulailah sedekah sejak pagi. Jadi bangun tidur biasakan sedekah. Sejak pagi kita lakukan sedekah. Kenapa harus begitu?
fa innal balaa krana sak temene bencana itu yanzilu turun qoblal bukur sebelum pagi. Kata Allah, kata Kanjeng Nabi, bencana itu turun sebelum pagi. Jadi sejak sebelum subuh bencana itu sudah melayang. Kalau itu mungkin kita akan kena bencana. Bencana itu sudah datang sebelum subuh. Nah, kenapa kemudian kita disuruh sedekah sejak pagi? Fatarudda mongko iso nolak apa sedekah al-qadha ing ketentuan bencana tadi fil hawai. Dengan sejak pagi kita sedekah, maka kalau kemungkinan pada hari itu kita kena bencana, kena musibah, maka musibah yang direncanakan akan menimpa kita hari itu akan tertolak. Kan itu kan biasakan, makanya sejak kemarin toh di kata Nabi biasakan berbuat baik sejak subuh, sejak pagi. Ada kemarin itu kan, apa itu? Haiku, utlubil khaira inda sobah. Lakukan perilaku baik sejak subuh. Nah, ini juga sama. Lakukan sedekah sejak pagi. Karena kita berharap mulai pagi ini kita nggak tahu apa yang terjadi siang. Mungkin kita berangkat ke kampus jatuh. Nah, ketentuan jatuh ini akan selamat kita dari jatuh itu ketika kita sedekah paginya. Jadi sehingga kita berangkat pagi, sedekah itu menolak apapun yang tidak baik selama seharian. Fatarudda al-qadha fil hawai. Itu fungsi sedekah. Semoga kita bisa mengingat, bisa mengamalkan berapapun sehingga kita menjadi pribadi yang baik untuk belajar menjadi lebih baik. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.